Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Menteri Agama akan mengerahkan 250 dai untuk menangkal radikalisme. Jadi sumber saya dari YouTube ini. Jadi dari YouTube ini ada permasalahan demikian. Jadi 2 hari setelah Ustadz Abdul Somad ceramah di KPK, lalu akan mengerahkan 250 dai untuk menangkal radikalisme di Indonesia ini. Mengenai Ustadz Abdul Somad sering memberikan ceramah menghina agama orang lain, antara lain menghina agama Kristen yang disebut salib itu adalah jin kafir, dan juga menghina agama Islam Ahmadiyah terkait dengan kawin kontrak, tidak menghimbau tidak menonton film kafir yaitu film Korea Selatan dan film India. Banyak penolakan Ustadz Abdul Somad untuk memberikan ceramah di masjid-masjid antara lain di Jepara dan Bali dan lain-lain. Diduga Ustadz Abdul Somad ini adalah pendukung khilafah karena dia setiap ceramah di masjid-masjid selalu pendukung khilafah ini banyak menghadirinya. Katanya ada tanda di topinya, ada tanda pedang dan lain sebagainya. Sehingga sering ceramahnya itu dibatalkan panitia sendiri karena melihat kondisinya tidak baik sehingga dihentikan. Bukan aparat pemerintah yang menghentikan, tetapi kelompok panitia sendiri yang menghentikan karena dilihat para peserta ceramah mengikuti ceramah Abdul Somad itu sifatnya pendukung daripada khilafah. Dilihat katanya dari topinya itu ada pedang. Daripada terjadi keributan sehingga panitia membatalkannya. Demikian selanjutnya. Jadi saya lihat dia ini termasuk juga pendukung radikal mungkin ya. Kalau dia sudah mendukung khilafah berarti dia pendukung radikal. Mengingat aparat negara sudah banyak terpengaruh dengan radikal ini, termasuk pegawai negeri sudah ada 30% yang terkena radikal, dan juga militer katanya ada 55%, dan polisi dan juga karyawan swasta sudah banyak yang terkena radikal ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menindak semua tindakan yang lain, termasuk mungkin ini Ustadz Abdul Somad ini akan diberikan dai. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena banyaknya Abdul Somad ini memberikan ceramah di masjid-masjid, banyak penolakan dari masyarakat, bahkan dan lain sebagainya, maka Menteri Agama Fahrul Razi mengerahkan 250 dai untuk mengantisipasi radikalisme ini. Jadi sampai dia mengerahkan 250 dai untuk mengantisipasi radikalisme di masjid-masjid dan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketentuan 250 dai ini akan diseleksi Menteri Agama, dan siapa yang lolos dalam seleksi itu akan masuklah dai 250 dai itu yang dipercaya memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat, di masjid-masjid, di tengah masyarakat dan sebagainya, yang sifatnya toleran, tidak menjelek-jelekan agama lain dan tidak mendukung khilafah dan lain sebagainya, sesuai dengan landasan negara Indonesia itu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi semua ini perwujudannya untuk menegakkan Pancasila itu agar ditaati oleh setiap orang. Karena Pancasila itu saja banyak yang menghendaki supaya dirubah, antara lain kelompok Hizbut Tahrir, kelompok FPI, Forum Pembela Islam, dan juga
di Solo, Ruki di Solo yang dipimpin Abu Bakar Basir. Ini semua tidak sependapat, tidak mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Jadi inilah banyak tantangan-tantangan yang ingin menggantikan Pancasila itu sebagai dasar negara dengan ajaran khilafah. Sehingga pemerintah di sini harus tegas bertindak karena negara Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila untuk menjaga kehidupan bersama sesama yang pemeluk agama yang berbeda supaya toleran. Karena di negara Indonesia itu ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan kalau bisa ke-6 agama ini harus hidup rukun bersama walaupun berbeda-beda. Nah, inilah tindakan daripada Fahru Razi itu. Memang Fahru Razi pernah menyatakan secara jelas bahwa dia bukan Menteri Agama khusus Islam. Dia Menteri Agama Indonesia. Ya tentu Menteri Agama seluruh agama, ke-6 agama itu yang ada di Indonesia itu. Nah, itulah saya lihat. Sehingga dia ingin menegakkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa pikir-pikir dan lain sebagainya, dan juga menegakkan hukum itu tanpa menjelek-jelekkan agama orang lain. Jadi supaya bisa hidup secara bersama-sama di tengah-tengah masyarakat dengan toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.